demokrasi memang ada banyak aspeknya. Bahkan aspek-aspek itu bisa sampai ke tingkat akar rumput. Kalau kita lihat sekarang ini kan sebenarnya pada jam yang sama Mas Herlambang memberitahu saya bahwa warga masyarakat sedang juga melakukan demonstrasi terkait dengan permasalahan, kalau tidak salah, pembangunan batalion TNI AL yang ada di Sumberanyar, di Nguling, di Pasuruan. Ini sebenarnya kasus yang, waduh, lama sekali saya pernah ikut tangani juga waktu di tahun 2007-2008. Nah, biasanya masalah-masalah semacam ini juga berhubung dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan sumber-sumber daya negara untuk militer, misalnya tanah, gitu. Biasanya untuk pelatihan-pelatihan militer, lalu digunakan untuk kepentingan bisnis oleh militer. Padahal status dari hak tanahnya itu adalah hak pakai. Meskipun dalam praktiknya kita seringkali melihat pelang-pelang militer itu mengklaim tanah ini milik TNI, padahal secara hukum tidak ada konsep kepemilikan tanah bagi TNI. Nah, bisa sampai seperti itu, tapi saya ingin mulai dari sesuatu yang lebih sistematis mungkin ya, yaitu dalam konteks hubungan sipil militer kita bisa melihat berbagai hal. Paling tidak ada 4 aspek yang biasanya dipersoalkan di dalam hubungan sipil militer. Yang pertama adalah kendali sipil. Kendali sipil itu militer harus berada di bawah otoritas politik sipil yang terpilih, yaitu pemerintah yang sah, yang memang dihasilkan dari pemilu. Yang kedua adalah netralitas politik. Nah, militer harus netral dalam urusan politik dan tidak boleh campur tangan dalam proses politik. Nah, yang ketiga adalah profesionalisme militer. Profesionalisme ini berhubungan dengan bagaimana mereka bisa berdisiplin di dalam tugas-tugas bidang pertahanan. Tidak boleh berpolitik atau tidak boleh berbisnis misalnya. Nah, yang keempat adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban. Nah, biasanya problem-problem hubungan sipil militer ini sangat menjadi kompleks karena beberapa sebab. Nah, saya mengidentifikasi setidaknya ada 4 sebab. Yang pertama adalah sebab sejarah. Sebab sejarah ini biasanya ada semacam penggalan sejarah yang dijadikan dasar bagi militer untuk ikut campur di dalam proses politik. Kalau tadi disebut oleh Bung Wahyudi, penelitian Pak Harold Crouch almarhum, Pak Harold Crouch menggarisbawahi bagaimana peran militer sedari awal, khususnya Angkatan Darat di dalam konteks dekolonialisasi Indonesia, menjadi dasar pembenar bagi pelibatan militer, khususnya Angkatan Darat, dalam proses politik. Sebab yang kedua adalah sebab yang sifatnya budaya. Nah, biasanya budaya di dalam sebuah negara itu juga sangat mempengaruhi bagaimana peran militer di dalam kehidupan politik. Nah, budaya di Indonesia ini budaya yang kuat dimensi feodalismenya, gitu, kuat dengan pandangan-pandangan yang memang dipengaruhi sedikit banyak oleh kolonialisme Jepang. Ketika konstitusi Indonesia dirumuskan, banyak sekali pengaruh-pengaruh pandangan budaya Jepang tentang kesatuan antara negara dengan masyarakat, antara pemerintah dengan rakyat, gitu. Sehingga seolah-olah tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada antagonisme antara rakyat dengan negara. Nah, ini yang seringkali dibungkus dengan pesan-pesan kebijakan stabilitas, harmoni, kerukunan, gitu. Sehingga tidak boleh ada dinamika-dinamika yang sifatnya mengancam keharmonisan itu, misalnya dalam dinamika demokrasi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, kepentingan ekonomi ini biasanya bersumber dari ketidakmampuan negara dalam mendanai militer sepenuhnya. Nah, di masa Orde Baru itu banyak peneliti merujuk bahwa hanya 25% dari anggaran militer yang dikabulkan oleh negara. Sehingga itu menjadi pembenar bagi militer untuk mencari sumber-sumber pendanaan di luar dari yang dibiayai oleh negara. Disitulah mereka kemudian terlibat dalam praktik bisnis, baik yang formal, informal, maupun yang ilegal. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah faktor keamanan. Nah, biasanya urusan-urusan keamanan ini menjadi semacam wilayah kontestasi antara aktor-aktor keamanan, antara kepolisian dengan militer, gitu. Nah, keamanan nasional ini biasanya menjadi semacam pembenar bagi militer untuk ikut campur di dalam urusan politik. Nah, dalam skema hubungan sipil militer yang besar semacam itu, di mana sebenarnya letak proses keadilan transisi yang tadi saya sebutkan. Nah, di dalam paper saya di majalah Prisma, saya jelaskan bagaimana agenda keadilan transisi. Keadilan transisi ini adalah satu proses pencarian pertanggungjawaban, pencarian kebenaran, penegakan hukum,
perubahan kebijakan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan di masa rezim militer atau di masa rezim pemerintahan yang ditopang oleh militer. Jadi kalau kita baca referensi-referensi di masa Orde Baru, pemerintah Indonesia selalu disebut military backed ruler. Jadi pemerintahan atau penguasa yang di backing atau yang ditopang oleh kekuasaan militer. Dia bukan junta militer seperti Jerman, seperti Myanmar, tapi juga bukan negara demokrasi. Gitu. Nah, dalam konteks itulah ada interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat sipil, para elit sipil, dan para elit militer. Pertanggungjawaban dalam sebuah proses keadilan transisi biasanya melibatkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pertanggungjawabannya bisa bersifat komando, bisa sampai pada tingkat para pemegang kendali kebijakan. Gitu. Misalnya, saya ambil contoh pelanggaran HAM berat, termasuk Sarwo Edi Wibowo, merupakan bagian dari orang-orang yang bisa disebut sebagai arsitek dari pembunuhan massal di tahun-tahun tersebut gitu. Yang menurut Sarwo Edi Wibowo jumlahnya bisa sampai 3 juta orang. Nah, hal semacam ini dihilangkan dalam proses penulisan ulang sejarah yang diakui hanya peristiwa Tanjung Priuk dan peristiwa Talang Sari. Nah, dua peristiwa itu identik dengan kelompok-kelompok Islam. Biasanya pemerintahan yang otoriter atau pemerintahan Orde Baru misalnya berusaha untuk menarik semacam simpati dari kalangan Islam untuk melawan kelompok-kelompok kiri gitu. Jadi tuntutan-tuntutan peristiwa 65 untuk dibuka dilawan bukan dengan negara secara langsung, tapi juga dengan kelompok-kelompok Islam. Nah, untungnya banyak sekali generasi baru yang sudah menyadari akan politik pengadu domba ini, politik destruction politics atau identity politics gitu, atau divide et impera politics gitu, yang selalu digunakan untuk mencegah pertanggungjawaban keadilan transisi itu bisa terjadi gitu. Saya kira baru-baru ini kita bisa melihat bagaimana pemerintah membenarkan seluruh pembangunan di era Soeharto sebagai suatu hal yang sifatnya kesuksesan, sebagai suatu kejayaan dari sejarah Indonesia. Sementara pelanggaran HAM berat tidak diakui, dan kalaupun diakui sebagai ekses saja, sebagai sesuatu yang merupakan konsekuensi dari apa yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Padahal banyak sekali fakta-fakta sejarah, fakta-fakta ilmiah yang memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa Orde Baru itu terjadi sebagai satu pilihan politik rezim untuk membungkam suara-suara kritis itu. Saya ambil contoh Papua. Ketika pertama kali deposit emas itu ditemukan dan dieksploitasi, banyak sekali protes dari masyarakat adat di Amungme terutama dan suku-suku Komoro yang direspon dengan tindakan penculikan, bahkan pembungkaman dengan penghilangan paksa, pembunuhan, dan seterusnya. Sampai akhirnya Freeport beroperasi, dan sampai Freeport memiliki penghasilan yang besar dan membuat mereka menjadi perusahaan terbesar tambang emas di dunia, tidak ada kesejahteraan untuk orang Papua. Mereka kehilangan tanah, mereka kehilangan hak. Sama seperti di Aceh. Tahun 50-an, 60-an, Aceh masih menjadi lumbung padinya Asia. Ketika ditemukan ladang gas, ladang minyak, dan dieksploitasi oleh pemerintah Orde Baru dengan investasi asing dari Amerika juga, dari Exxon Mobil. Prada Luki, anggota Komisi A, nah mungkin kalau nama Prada Luki ini teman-teman ingat, itu yang diceritakan oleh ibunya sebagai anak yang sangat bangga dan mencintai TNI, tetapi memiliki karakter sebagai anak rumahan, pendiam, penurut, mudah bersimpati, lemah lembut, peduli dengan urusan-urusan domestik rumah tangga, dan suka memasak. Ini adalah karakteristik feminin yang tentu saja kemudian menantang karakteristik maskulin yang sebelumnya sudah diidealkan dalam institusi militer, gitu ya. Atau bertentangan dengan karakteristik kejantanan maskulin militer. Nah, karakteristik Prada Luki ini kemudian sangat membuat para kolega dan juga pimpinannya risih, gitu ya. Sehingga mereka kemudian mencoba melakukan kontrol dan juga penghukuman yang tidak hanya sifatnya individual tapi juga berjamaah. Karena kemudian Prada Luki ini dianggap telah mencederai bentuk ideal dari maskulin militer, maka Prada Luki pun dibully, difitnah, disiksa, dan dibunuh. Ya. Ini menunjukkan bagaimana sebenarnya pembentukan karakter militer yang kemudian dikonstruksi sedemikian rupa, ya,
itu juga kemudian berpengaruh terhadap bagaimana sebuah institusi itu harus bekerja, bagaimana institusi harus mengontrol anggotanya, bagaimana institusi itu bisa dijustifikasi untuk melakukan kontrol, ya, dan pembatasan. Nah, ini saya kira hal yang sangat menyesakkan dada gitu, apalagi kemudian memang keluarga Pradaruki ini dikenal sebagai keluarga yang mencintai TNI dan bangga karena bapaknya sendiri itu adalah anggota TNI gitu. Dan sekarang dalam proses beliau sedang akan di diskors karena dianggap tidak disiplin seperti itu. Saya kira ini sekali lagi menunjukkan bagaimana karakteristik ideal anggota militer yang dianggap sebagai pahlawan harus bersikap jantan gitu ya. Dan ketika itu tidak dipenuhi oleh anggotanya, maka terjadilah penghukuman dan kontrol. Tapi teman-teman, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Anggota militer Kanada yang selama ini dikenal sebagai militer penjaga perdamaian, gitu ya, dan negara bangga dengan karakteristik itu, tapi ternyata ini malah disikapi dengan kefrustasian oleh anggota militer di Kanada sendiri, gitu ya. Karena mereka menganggap bahwa sebagai anggota militer, saya tidak bisa menunjukkan maskulinitas saya sebagai ahli tempur dan sebagainya. Jadi ada paradok di sini, Bang. Tapi nanti menarik untuk kita diskusikan lagi. Nah, saya tadi bercerita tentang kasus Pradaruki yang sekarang sudah almarhum. Tapi ketika saya melakukan riset pada Mas Wahyudi, kenapa kurang besar demonya di Jakarta? Atau nggak ada yang demo menolak gitu? Beda kalau dulu era-era berapa tuh, 99 2000 nolak Soeharto jadi pahlawan cukup besar. Mungkin sekarang gara-gara MBG kayaknya. Bercanda. Nah teman-teman, diskusi ini kita akan lihat apakah rezim pemerintahan ini akan menerapkan pola seperti era Orde Baru yang menggunakan militer sebagai instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaannya plus sekaligus untuk melanjutkan kekuasaannya pasca 2029. Saya yakin di sini pada nonton Dirty Vote 2 ya kan, yang sedang mendiskusikan tentang itu gitu. Nah, kedua adalah menjadi tugas buat kita untuk mencegah bahwa gejala-gejala kembalinya dominasi tadi kata Ibu, hegemoni militer di dalam ruang sipil dan pemerintah itu penting. Kenapa? Karena terjadi pada era Orde Baru. Jangan nanti tiba-tiba ketika itu terjadi terus kita bilang tuh kan Mas, pemerintah sudah dikuasai militer, dominasi militer kuat, terjadi karena tuh kan. Nah, kita nggak mau nanti terjadi tuh kan. Untuk nggak terjadi tuh kan, maka tema ini menjadi penting untuk didiskusikan seberapa jauh kondisi kadarnya menjadi ruwet. Kalau kita mendengarkan Blima di tahun tadi, udah ruwet sekali tuh kan. Batalion di sana sini, terstruktur di sana sini. Seolah-olah kita kemana-mana hari ini akan dihimpit dengan penguatan militerisme tadi. Kedua adalah secara geopolitik global, teman-teman. Ada kecenderungan negara-negara yang demokrasi tapi bergeser menjadi otoriter, rezim militer dan lain sebagainya. Bahkan yang paling ekstrim terjadi kudeta militer. Yang ingin saya bilang adalah demokrasi bukan sistem politik yang statis tuh. Dia dinamis. Bisa maju jauh ke depan konsolidasi demokrasinya menghasilkan negara hukum yang baik, tapi bisa mundur ke belakang menjadi otoritarianisme dan negara hukum ditinggalkan. Bisa ke situ. Itu yang terjadi di banyak negara. Contoh yang paling dekat adalah di Myanmar. Bagaimana kemudian otoritas pemerintahnya didominasi oleh militer, hegemoni militer matang di situ. Sehingga kelompok-kelompok yang kritis dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Nah, apakah kita akan memasuki era itu kembali di mana militerisme mendominasi dalam struktur pemerintahan sipil? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga,